Hujan jatuh berkali-kali. Rintiknya terempas membanjiri Jakarta. Tampak kendaraan bermacetan ria di atas balkon apartemen Tuan. Saat aku menidurkan Mahira, tubuh Mahira sedikit hangat, bobot tubuhnya lebih kurus dibandingkan saat aku meninggalkannya. Kata babysitter yang menjaganya, Mahira susah makan, tantruman, dan kurang tidur. Nama Puan dan Bamaya selalu dipanggil-panggilnya, dan babysitter itu adalah babysitter kelima yang dikirim yayasan karena yang sebelumnya sama sekali tak cocok dengan Mahira. Alhamdulillah, saya malah senang ada ibu. Jangan panggil saya ibu Mbak, pekerjaan kita sama. Oh alah, iya, saya pengasuh pertama Mahira. Dari kulitnya merah sampai usianya mau 4 tahun. Pantas saja cocok. Kalau begitu saya mau pamit. Kenapa pamit Mbak? Ya kan sudah ada penggantinya. Ya Allah, maaf ya Mbak. Enggak apa-apa, lagian saya takut di sini. Majikannya galak. Aku setuju. Babysitter itu lalu menemui Tuan, mereka berbincang di ruang tengah, setelahnya wanita itu pamit dan benar-benar pergi meninggalkan kami. Setelahnya, Tuan terlihat sibuk dengan ponselnya, dia menuju kamar, mengambil laptop kemudian bekerja di ruang tengah. Sementara aku membawa Mahira ke kamarnya, kurebahkan tubuhnya. Namun, tangannya masih erat menggenggam lenganku. Kupuk-puk pantatnya seraya bersalawat, seperti ajaran Puan. Air mataku kemudian melipir mengingat wanita yang teramat banyak jasanya dalam hidupku. Kalau mau nimang anak jangan pakai lagu. Apa itu Nina Bobo? Pakailah solawat, katanya seraya mengusap kepala cucunya. Iya Puan. Saya titip Mahira sama kamu malah. Saya tidak mau malah seperti ayah dan ibunya yang terlalu sibuk memikirkan dunia. Aku mengangguk. Andai waktu bisa diputar, saya ingin sekali mendidik anak-anak saya dengan agama, sayangnya saya dan suami telat. Setelah tua kami baru memikirkan surga. Saya nih, orang tua egois, hanya pikirkan surga saya baru sadar bahwa anak-anak saya terlalu sibuk dengan dunianya. Saya kira, meninggalkan harta dunia sudah cukup, karenanya saya dan husband bekerja keras demi anak-anak. Tapi anak-anak saya tak bisa dibanggakan agamanya. Bagaimana jika saya tak ada nanti? Bekal apa yang bisa saya tinggalkan untuk mereka? Tak ada malah, tak ada, rintihnya. Saya nih menyesal, cemas, apa kata malaikat nanti jika saya ditanyakan tentang tanggung jawab saya, kenapa pula saya bekerja? Kenapa pula saya tak pusing dengan pendidikan agama anak-anak saya? Kenapa pula saya serahkan anak saya ke orang lain untuk dididik? Serunya. Dia membuka kacamatanya lalu mengempitkan hidung dengan ujung jarinya. Matanya basah. Perkataannya masih terekam dalam ingatanku. Bisa dibilang, akulah anak 18 tahun yang dibesarkan jiwanya olehnya. Jiwaku tumbuh akan ketuhanan datang darinya. Hampir setiap malam, suara air sudah terdengar. Dia dan suaminya memulai hari dengan tahajud, membaca Quran sampai subuh menjelang. Paginya dia jalan bersama suaminya ke taman, pulangnya merapikan halaman, lalu berjenaka dengan Mahira seraya menyenandungkan solawat dan doa-doa. Air mataku menjadi tumpah, aku pandangi wajah Mahira mengecupnya lalu bangkit. Mahira sudah nyenyak. Kuselimuti dia, setelahnya kembali ke ruang tengah menemui Tuan. Mahira sudah tidur Tuan, kataku. Dirinya masih sibuk di depan laptopnya. Tak lama, dia menyodorkan kertas dan pena. Sign,
serunya. Aku raih kertas darinya lalu membacanya. Cantumkan nama dan identity number awak di sana, sign di atas materai. Serunya lagi. Dengan ini saya menyatakan jika saya tidak akan mengundurkan diri sampai Mahira benar-benar bisa berpisah dengan saya. Jika kelak saya menikah, saya hanya diberikan cuti lalu kembali bekerja. Jika kelak saya memiliki anak, anak saya dibawa untuk bekerja. Gaji yang akan saya terima sebesar 3.000 ringgit atau setara dengan 10 juta rupiah. Wajib menjaga kesehatan, karena saya tak nak Mahira ikut sakit, dan tak ada yang mengawasi. Ada bonus setiap bulan untuk beli pakaian dan kosmetik. Tak boleh cuti dadakan, jika cuti harus pastikan Mahira bisa ditinggal. Rumah harus kemas selepas saya pulang. TTD, Kemala, perjanjian macam apa ini tuan? Ada yang salah? Tanyanya lagi tanpa memerhatikan wajahku, kedua matanya fokus di depan layar. Saya tak boleh sakitkah? Tak boleh hidup bersama suami saya kelak? Apa maksud nih? Dia menghela napas, melipat tangan lalu menatapku. Awak sudah janji nak bantu saya kan? Ya, tapi kau dapat 10 juta itu bersih, kalau kau nak pakaian, kasut, kosmetik aku tambahkan. Enak kan? Kau mau kemana lagi? Saya tak larang awak untuk menikah, silakan. Tapi pastikan Mahira sudah siap berpisah dari awak. Jangan buat saya pusing. Paham? Tandasnya. Ah ya, kau boleh tidur di kamar Mahira. Saya di sini sendiri tuan. Kenapa? Tak sanggup. Tak nak kemas rumah. Apartemen ini sangat kecil. Tak sanggup kau. Saya sewa laundry, Isnak berlena-lena. Katanya ketus. Aku menghela napas mulai memahami sikapnya yang cukup menjengkelkan. Bukan masalah itu tuan. Kasut atau pakaian tuan, jika tuan minta cuci pasti akan saya lakukan. Hanya saja kita hanya berdua di sini. Ini tak boleh dalam Islam. Dia menyeringai. Kau kira anakku jin? Mahira belum paham. Dia tertawa. Lalu kau kira, kau nih seleraku. Malah, aku memang nak pura-pura jadi kekasih awak, tapi bukan berarti saya minat sama awak. Awak nih bukan standar I. Bukan tuh masalahnya tuan, tapi nih aturan agama. Kita tak boleh. Ash. Dia mendesis memotong ucapanku. Itakan menyentuhmu, paham? Tandasnya seraya meninggalkanku dan masuk ke dalam kamarnya. Aku menghela napas menundukkan wajah setelahnya menatap langit-langit. Kuatkan saya ya Allah. Gumamku. Sama dengan. Judul, Kemala penulis, Isrina Official.